Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Yuda Pratama. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4. Ingin memaparkan sedikit materi tentang pendampingan home industri keripik Canala. Sebelum masuk ke materi, yang pertama ada Aulia Sofi Azhara dengan NPM 19030110111025 sebagai pemateri terakhir. Yang kedua ada Dwi Ambar Sekar dengan NPM 1903011039 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Dwi Nanda Yuda Pratama dengan NPM 1903011041 sebagai moderator dan editor. Dan yang terakhir ada Sally Putri Wahyuni dengan NPM 1903010064 sebagai pemateri pertama. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sally Putri Wahyuni. Pembahasan yang pertama yaitu A. Isu dan fokus dampingan. Kampung Toto Katon dibuka pada tahun 1954 oleh Direktorat Transmigrasi pada Kementerian Transkopeda. Sebelum dibuka, kawasan ini merupakan hutan belantara yang dihuni oleh penduduk yang terdiri dari beberapa kelompok kecil yang lazim disebut umbulan, seperti umbul krui, umbul kejawen, umbul dikul, umbul irian 1, dan umbul irian 2. Penduduk yang berasal dari sekitar kawasan hutan yang dimaksud datang sendiri-sendiri untuk berusaha menebang hutan untuk membuat peladangan. Kemudian datang lagi penduduk transmigrasi yang berasal dari luar negeri atau Nouvelle Calédonie sejumlah 247 kakak atau 640 jiwa. Mereka ini sebelum ditempatkan di rumah jatah masing-masing terlebih dahulu ditampung pada rumah darurat atau bedeng. Kemudian para transmigran tersebut dipindahkan ke rumah-rumah yang telah disediakan oleh Jawatan Transmigrasi, yang setiap kepala keluarga atau kakak mendapat satu bangunan rumah, tanah pekarangan 0,25 hektar, tanah peladangan 0,75 hektar, calon sawah 1,1 hektar, alat-alat pertanian dan bahan pokok pangan selama 1 tahun. Selanjutnya, penduduk dari dua kelompok ini mengadakan musyawarah atas prakarsa Bapak Sarwono, asisten Wedana untuk wilayah Punggur, khususnya musyawarah tentang pembentukan kampung. Dari hasil musyawarah tersebut, akhirnya disepakati untuk nama kampung diambillah nama Toto Katon, yang berasal dari kata Toto sama dengan tata dan Katon sama dengan kelihatan. Jadi, Kampung Toto Katon dapat diartikan sebagai kampung yang kelihatan tertata. Dari keadaan pra-kampung akhirnya menjadi Kampung Toto Katon yang diresmikan pada tanggal 18 November 1954 oleh Bapak Sarwono selaku pejabat asisten Wedana Kecamatan Punggur dan juga aparat kampung. Kampung Toto Katon merupakan salah satu kampung dari 9 kampung yang terletak di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah administrasi pemerintahan 1,36975 hektar. Kampung Toto Katon merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter dari permukaan laut. Wilayah Kampung Toto Katon berbatasan langsung dengan 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tanggulangin. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Nukarejo. 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pujokerto. Dan yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Badransari. Luas wilayah Kampung Toto Katon secara keseluruhan adalah 1.369,75 hektar, terdiri dari lahan pengairan sawah teknis 528 hektar, pekarangan perumahan 1405 hektar, perladangan 240 hektar, dan lain-lain 488,25 hektar.
Kampung Totokaton terhubung dengan jalan provinsi yang menghubungkan akses jalan yang menuju ke Kabupaten Lampung Tengah. Jarak dari Kampung Totokaton ke pusat Kabupaten Lampung Tengah adalah 15 km dengan kondisi jalan jenis aspal penetrasi makadam. Jarak Kampung Totokaton ke ibu kota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung adalah 50 km dengan kondisi jalan yang sudah mengalami pengerasan, dapat mempermudah transportasi untuk ke wilayah di luar Kampung Totokaton. Akan tetapi, masih banyak jalan yang rusak, berlubang, dan masih ada jalan tanah yang butuh perbaikan dan pengerasan. Meskipun mata pencarian penduduknya beragam, akan tetapi mayoritas adalah petani, buruh tani, dan pedagang, sehingga kehidupan masyarakat masih banyak bergantung terhadap hasil pertanian dan perkebunan. Biaya operasional pertanian yang semakin melambung membuat kampung ini masuk ke dalam kelompok desa yang rata-rata penduduknya miskin. Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan pertanian di daerah setempat harus didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, B. Alasan memilih subjek dampingan. Singkong atau yang biasa disebut ketela merupakan salah satu jenis produk pertanian yang bisa dijadikan unit bisnis karena manfaat yang diperoleh dari komoditas singkong cukup banyak. Salah satunya adalah dengan mengolah singkong menjadi keripik karena pangsa pasar keripik masih sangat luas. Di Indonesia, tanaman ini dapat dengan mudah ditanam karena singkong merupakan tanaman yang mudah beradaptasi di daerah yang beriklim tropis. Keripik singkong adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Keripik singkong merupakan cemilan yang disukai oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Camilan keripik ini dari olahan singkong menjadi favorit penikmat kuliner. Rasa gurih atau original dari keripik singkong menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, tidak hanya rasa gurih saja untuk varian rasanya, tetapi ada varian rasa pedas manis juga. Usaha keripik singkong ini memiliki banyak kelebihan daripada usaha lain, antara lain segi modal terjangkau, bahan baku modal diperoleh, dan tidak memerlukan tempat yang khusus. Kanala Food adalah tempat produksi makanan ringan yang berdiri dan berkembang sejak tahun 1996. Home industri ini didirikan oleh Bapak Ratiman dan Ibu Sumirah dan dipimpin oleh Ibu Rusdianawati selaku anak dari beliau. Nama Kanala sendiri diambil dari tempat kelahiran Bapak Ratiman yaitu Desa Caledonia, Australia. Home industri Kanala ini bertempat di Dusun Mulyokaton, Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan utama dari pendampingan di home industri Kanala ini adalah untuk meningkatkan pemasaran produk melalui media sosial. Untuk memperluas cakupan pemasaran, diperlukan strategi yang terencana dengan baik untuk menawarkan produk atau layanan yang ada. Perkembangan teknologi komunikasi sangat memudahkan kinerja berbagai aktivitas sehari-hari. Tentu dengan hadirnya berbagai terobosan teknologi komunikasi sangat memudahkan kegiatan berbagai bidang khususnya bidang pemasaran. Dalam home industri Kanala ini tertarget pemasaran produknya di sekitar Punggur sampai Metro seperti di Putra Baru, Chandra, Toko Menara Metro, toko-toko terdekat, masyarakat sekitar, dan agen-agen, maka perlu adanya peningkatan pemasaran melalui media sosial agar cakupannya lebih luas lagi. Karena usaha ini sudah mempunyai izin BPOM, PIRT, halal, dan juga Dinas Kesehatan setempat yang merupakan jaminan tertulis yang telah diberikan pemerintah terhadap suatu produk sehingga menjadi kunci kemudahan bagi pemilik untuk menawarkan produknya. Namun, dalam usaha ini pemiliknya belum menggunakan media sosial sebagai alat untuk menawarkan produk karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi komunikasi berupa media sosial. Maka usaha ini perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan cakupan pemasaran melalui media sosial agar pendapatan dan produknya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya, kondisi subjek dampingan saat ini.
Kanala Food adalah tempat produksi makanan ringan yang bertempat di Desa Mulyokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, yang mana mayoritas masyarakat di desa tersebut bermata pencarian sebagai petani, baik petani padi maupun petani palawija. Usaha ini biasanya dalam sekali produksi dapat mencapai 60 kg singkong dengan kualitas baik. Hal ini memicu kesinambungan antara petani dengan pelaku produksi, di mana ini memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan bahan baku, sehingga dalam hal ini perekonomian di desa tersebut berjalan dengan baik. Dekatnya Desa Mulyokaton dengan pasar memiliki dampak positif, yaitu mempermudah produsen untuk menyalurkan hasil produksi mereka kepada para konsumen secara langsung. Namun dalam hal ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha dikarenakan banyaknya produk sejenis serta produk-produk inovasi dari olahan yang sama. Jenis produk yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari keripik singkong dengan berbagai rasa, keripik mantang dengan berbagai rasa, keripik pisang, kerupuk ikan, marning jagung, dan juga telur asin, dengan harga dibanderol mulai dari 5.000 sampai 30.000 per bungkusnya. Adapun target pemasaran produk ini yaitu di sekitar Punggur sampai kota metro, seperti di Putra Baru Swalayan, Chandra, Menara Metro, toko-toko terdekat, masyarakat sekitar, dan agen-agen. Dengan demikian, dengan adanya usaha ini serta kendala yang dihadapi dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih mengedepankan inovasi serta proses pemasaran yang lebih luas lagi, seperti pemanfaatan teknologi yang ada supaya hasil yang ditawarkan semakin banyak dan jumlah laba yang dihasilkan semakin meningkat agar terciptanya peningkatan taraf hidup pada masyarakat. Yang selanjutnya, kondisi dampingan yang diharapkan. Media sosial atau sosial media adalah sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi, baik untuk berkomunikasi, membagikan konten berupa tulisan, video, maupun gambar, di mana media sosial ini memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu, yang artinya media sosial ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh mereka. Penggunaan media sosial telah merambah hampir di semua lapisan dan golongan, baik para pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat di Indonesia. Penggunaan media sosial yang semakin menyeluruh ini memiliki dampak yang besar terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, penggunaan media sosial memiliki dampak yang dapat menjadikan suatu usaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Dampak positif bagi pelaku bisnis dalam penggunaan media sosial yaitu dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk ataupun jasa kepada pengguna media sosial. Promosi di media sosial dapat menggunakan Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai media sosial sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan pemasaran produknya. Oleh karena itu, dengan adanya pendampingan ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha keripik singkong Kanala untuk mempromosikan produk dengan menggunakan media sosial, karena dalam usaha ini belum menggunakan media sosial untuk menawarkan produk yang dimiliki, dan diharapkan juga dapat memberikan pemahaman serta pentingnya media sosial untuk mengembangkan suatu usaha. Yang strategi yang diharapkan. Yang pertama ada pendampingan. Pendampingan adalah pemberian kemudahan yang diberikan petugas pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan suatu masalah, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam suatu proses pengambilan keputusan,
sehingga dapat mewujudkan kemandirian. Dalam proses pendampingan, pada umumnya peran pendamping mencakup dua peran utama, yaitu yang pertama peran fasilitator, yaitu peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Yang kedua, peran pendidik. Pendamping memiliki peran aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfirmasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat, dan beberapa tugas lainnya yang berkaitan dengan peran pendidik. Tujuan utama dari proses pendampingan adalah pemberdayaan, sedangkan pemberdayaan adalah suatu proses mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, proses pendampingan. Dalam menjalankan program pendampingan, diperlukan tahapan berupa metode pelaksanaan. Berikut ini pelaksanaan program yang dilakukan oleh pihak pendamping, yaitu tahap pertama, membuat tim yang dalam hal ini melibatkan mahasiswa IAIN Metro untuk berdiskusi tentang program apa yang akan dijalankan pada proses pendampingan di Home Industry Kripik Canala. Tahap kedua, pihak pendamping meminta izin kepada Ibu Rusdianawati selaku pemilik dari Home Industry Kripik Canala untuk melakukan pendampingan. Tahap ketiga, kelompok yang sudah berdiskusi menjalankan program yang sudah didiskusikan karena sudah mendapat izin melakukan pelatihan dan pendampingan dari pemilik Home Industry Kripik Canala. Pendampingan ini melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama edukasi tentang media sosial. Dalam tahap ini, tim pendamping memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemilik usaha tentang media sosial. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar, peran media sosial dalam sebuah pemasaran produk, dan manfaat yang didapatkan ketika menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Yang kedua, pemasaran atau marketing. Dalam tahap pemasaran ini, tim pendamping membuatkan media sosial yang telah diajarkan untuk mempermudah akses pemasaran dan memperluas jangkauan pemasaran agar lebih dikenal oleh masyarakat luar. Seperti media sosial berupa Facebook, Instagram, WA, ataupun marketplace. Tahap yang ketiga yaitu membuat video kompro. Tahap ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengetahui sejarah usaha Kripik Canala. Yang F, pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder dan bentuk keterlibatan. Yang pertama ada Ibu Rusdianawati selaku pemilik dan pengelola usaha Kripik Canala. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi IAIN Metro selaku tim pendampingan. Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.